Despicable Me 4 memiliki antagonis fantastis dalam sebuah franchise yang bercerita tentang seorang penjahat yang menjadi pahlawan. Are you wearing pajamas? These aren't pajamas. Namun, tidak ada yang seperti Vector. Terakhir kali kita mendengar tentangnya, dia masih berada di Mars dan sudah lama sekali sejak itu. Jadi, apakah dia masih di sana atau sudah melarikan diri? Saya Daniel dan kali ini kita akan membahas keberadaan Vector sebenarnya dan di mana. Dan biar nggak kelamaan, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. He's gonna kick your butt. Banyak penggemar film Despicable Me pertama penasaran tentang apa yang terjadi pada Vector, antagonis utamanya. Tidak ada yang tahu nasib Vector, pencuri di film Despicable Me pertama yang bersaing dengan Gru untuk mendapatkan bulan. Meskipun serial ini kemudian menambahkan beberapa penjahat, termasuk Al Macho di Despicable Me kedua, Scarlet Overkill di Minions, dan Bell Bottom di Minions The Rise of Gru. Vector tetap menjadi musuh paling dikenal dan menarik untuk menghadapi Gru dan minionnya. Untuk sebagian besar filmnya, dia mampu membuat frustasi Gru di setiap kesempatan sambil mengenakan kaos orange yang menyala identik dengannya, senjata piranha, dan peluncur cumi. Dalam film Despicable Me pertama, Vector diperkenalkan sebagai penjahat terbesar baru setelah berhasil mencuri piramida Giza tanpa ada yang menyadarinya. Dia juga dianggap sebagai penjahat besar berikutnya dalam komunitas penjahat. Vector berhasil mengambil bulan dari Gru setelah mengetahui rencananya menggunakan sinar pengecil untuk mengambilnya. Oh. Lalu Gru mengadopsi 3 gadis kecil sebagai bagian dari rencana balas dendamnya, mengalihkan perhatian Vector dengan kue, sementara dia dan Minion berhasil mengambil kembali sinar pengecilnya. Dan ternyata Vector adalah anak dari Mr. Perkins, direktur Bank of Evil, yang terus menolak pinjaman Gru agar dia bisa menyelesaikan pencuriannya. Lalu pada akhirnya Gru berhasil mencuri dan mengecilkan bulan, tetapi ketika dia mendarat di bumi, dia menemukan bahwa Vector telah menyandra Margot, Agnes, dan Edith, anak-anak angkatnya, untuk menguasai bulan. Dr. Nefario dan Minion menemukan bahwa efek sinar pengecilnya hanya sementara. Saat Vector mencoba melarikan diri dengan bulan dan membawa anak-anak, bulan kembali menjadi besar dan bergerak kembali ke orbitnya. Lalu Gru menghancurkan pintu roket Vector untuk menyelamatkan Edith dan Agnes. Kemudian ketika Margot melompati, tiba-tiba Vector menangkapnya dan menggunakan senjata piranhanya untuk menyerang Gru. Tetapi setelah itu bulan mulai berguling, membuat Vector tidak berdaya terhempit dengan bulan. Lalu ketika bulan berputar, tiba-tiba mesin roket itu menyala, membuatnya terlempar ke atas. Dan pada akhirnya roket itu pecah, kemudian Vector akhirnya terjebak di bulan. Sejak saat itu, apa yang terjadi pada supervillain ini? Vector tidak muncul lagi di film-film franchise lainnya, meskipun Despicable Me berakhir dengan bukti bahwa dia masih hidup di bulan. Dalam serial selanjutnya, cerita Vector di Despicable Me mendapatkan kesimpulan dari sebuah studio. Jadi ceritanya gini, Gru diberikan akses ke file IVL tentang penjahat lain yang mereka lacak selama bertahun-tahun setelah diperkenalkan kepada mereka di Despicable Me 2. File ini disertakan dalam Despicable Me ketiga, Blu-ray Extras, tampaknya mengonfirmasi laporan sebelumnya bahwa Vector terjebak di bulan. File tersebut juga mengklaim bahwa dia masih bisa terlihat dengan teleskop. Tampaknya Vector membuat semacam kehidupan di bulan, meskipun tidak jelas bagaimana caranya. Kemudian dengan dirilisnya film pendek berjudul Moon oleh Illumination pada tahun 2023, cerita Vector resmi dilanjutkan. Film pendek ini yang ditayangkan bersama film Migration tampaknya mengambil alur cerita tepat setelah peristiwa Despicable Me daripada melanjutkan cerita Vector 13 tahun ke depan. Dalam Moon, Jason Segel kembali mengisi suara Vector yang berusaha keluar dari bulan dan mendarat di bumi. Dalam usahanya mencari tempat tinggal baru, dia juga bertemu lagi dengan para minion. Setelah beberapa strategi berbeda untuk melarikan diri dari bulan, penjahat dari Despicable Me akhirnya menyadari bahwa dia bisa melakukannya dengan melompat jauh. Awalnya tampaknya berhasil sampai dia menyadari bahwa ada minion di depannya yang membawa serum anti gravitasi. Minion itu tidak mendengarkan permintaan Vector untuk minggir dan akibatnya keduanya bertabrakan, lalu membuat Vector kembali ke permukaan bulan. Setelah percobaan yang sia-sia, Vector melihat pengaturan untuk bajunya dan menemukan opsi baju gelembung. Dia mengaktifkan baju tersebut tepat saat para minion muncul kembali membawa batu yang sebelumnya dilempar oleh Vector. Menyadari bahwa dia bisa menggunakan batu itu untuk mengapung kembali ke bumi, sayangnya baju Vector meledak, membuatnya terhempas ke batu besar berulang kali. Setelah 2 kali gagal, Vector memutuskan saatnya menggunakan alat seriusnya atau Limb Stretch 2.0 dengan fitur yang bisa membuat lengannya panjang seperti manusia karet. Dia menggunakannya seperti ketapel untuk melilit 2 batu terdekat. Tepat sebelum meluncur, dia mengejak bulan untuk terakhir kalinya. Lalu apa yang terjadi?
Yaps, usahanya gagal lagi. Vector mencoba melarikan diri sekali lagi dengan menggunakan bagi bulan atau kayak semacam truk di luar angkasa lah yang dia temukan di sana. Tetapi sebelum dia berhasil, Vector berpikir siapa yang merancang bulan dengan struktur tanah begitu buruk. Lalu dengan pisau dan bor, ia mencoba dengan sia-sia untuk menghilangkan batu tersebut, menyebabkan bagi bergetar dan bergerak sedikit maju. Kemudian dia menggunakan senjata laser. Akhirnya Vector berhasil menghancurkan batu itu. Tetapi sayangnya truk itu meluncur turun dari atas dan berulang kali menabrak Vector. Setelah berjuang untuk mencapai satelit yang sama yang sebelumnya ia coba gunakan, Vector yang terluka menemukan bahwa ia bisa menghancurkan kapalnya sendiri dengan menggunakan roket dari setelannya untuk menempel pada satelit. Dan lagi-lagi minion muncul entah dari mana dan mencoba memberitahu Vector bahwa kapal udara Gru yang membawa beberapa minion akan datang untuk membantu mereka. Tetapi karena tidak bisa mengerti apa yang dikatakan minion tersebut, Vector mengira minion itu ingin kembali ke bumi bersamanya menggunakan kapal. Vector mengabaikan penjelasan minion dan saat itu juga kapal udara Gru dan minion lainnya muncul. Karena Vector terlalu sibuk membangun roketnya sendiri, jadi tidak mendengarkan panggilan mereka. Kemudian mereka pergi meninggalkannya. Ini kocak banget sih. Lalu Vector menyelesaikan pesawatnya dan setelah mengikat setelannya ke roket, dia meluncur keluar dari bulan. Awalnya tampak berjalan dengan baik, tetapi Vector cepat menyadari bahwa kapal udara Gru menghalangi jalannya yang menyebabkan tabrakan. Iya sih, dia berhasil meninggalkan bulan, tetapi tidak pernah kembali ke bumi. Mengingat franchise sebelumnya menyiratkan bahwa Vector masih di bulan dan bisa dilihat dari sana, pengungkapan ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Mungkin saja file tersebut tidak seakurat yang diperkirakan sebelumnya. Setelah film pendek Moon berakhir, Vector berada di Mars tanpa pakaian atau peralatan selain pakaian dalamnya. Kemudian seorang alien kecil berwarna hijau muncul dan berbicara kepada Vector dalam bahasa yang tidak bisa dimengertinya. Alien itu pergi dari hadapan Vector, lalu ia berteman dengan minion yang tubuhnya tidak ada luka sama sekali dan selamat dari kecelakaan tersebut. Setelah itu, minion menerima tawaran alien itu untuk diantarkan kembali ke bumi dengan UFO-nya dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal kepada Vector. Seperti di awal, Vector kecewa dan terdampar di Mars saat mereka berangkat ke bumi tanpa dirinya. Bahkan jika seorang mencari Vector di bulan, kecil kemungkinan mereka akan menemukannya karena dia telah pindah ke Mars. Film pendek Moon berfungsi sebagai epilog untuk Despicable Me pertama dan mungkin menjadi kesimpulan definitif untuk kisah penjahat dari franchise ini. Bukan digunakan untuk mempersiapkan kembalinya Vector di Despicable Me 4, tapi Vector membuat penampilan singkat di epilog Despicable Me 4 terlihat bahwa dia berhasil kembali ke bumi meskipun detail pelariannya dari Mars tidak diketahui. Dia terlihat bernyanyi bersama tawanan lainnya meskipun tanggal rilis Despicable Me 5 masih belum diketahui. Penggemar masih berspekulasi berharap Vector akan kembali sebagai antagonis utama di film-film mendatang. Karakter ini masih disukai sebagaimana dibuktikan dengan banyak penampilan di episode khusus dan mungkin akan muncul lagi di kemudian hari. Persaingan antara Vector dan Gru mungkin akan berkobar lagi setelah dia kembali. Gru, minion dan bahkan gadis-gadis kecil itu harus menghadapi ketegangan dan kesulitan baru akibat hal ini. Vector adalah musuh yang layak bagi Gru yang berulang kali mengalahkannya. Meskipun Vector masih menjadi karakter populer dan telah muncul dalam beberapa peran pendukung. Fokus franchise pada karakter baru dan plot baru menunjukkan bahwa kembalinya Vector sebagai antagonis utama yang gak mungkin terjadi lah, karena ya makin banyak dong karakternya. Tapi entahlah, kita akan melihat kelanjutan film dari Minions tersebut. Hal apa yang akan mengejutkan kita nanti? Sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman semua terhibur ya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.